Selamat datang pemirsa Naga Timur YouTube yang berbahagia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teknik ketiga, yaitu meditasi untuk mengaktifkan mata ketiga. Ketika salah satu filsuf besar dari Yunani, Pythagoras, sampai di Mesir untuk masuk ke sebuah sekolah esoterik rahasia para mistikus, ia ditolak. Pythagoras adalah salah satu pemikir hebat yang pernah ada. Ia tidak dapat mengerti. Ia mencoba mendaftar berkali-kali, tapi ia diberitahu bahwa hanya kalau ia lulus dalam sebuah latihan khusus, yang melibatkan puasa dan latihan pernapasan, ia dapat diterima di sekolah itu. Diceritakan bahwa Pythagoras menjawab, "Aku datang untuk pengetahuan, bukan untuk sebuah disiplin atau praktik." Tapi pihak berwenang sekolah mengatakan, "Kami tidak bisa memberimu pengetahuan kecuali engkau berbeda. Dan sungguh sama sekali kami tidak tertarik pada pengetahuan, kami di sini tertarik pada pengalaman langsung. Tidak ada pengetahuan sampai pengetahuan itu dialami langsung dan dijalani. Oleh karenanya engkau harus melewati puasa selama 40 hari, dan terus-menerus bernapas dengan cara tertentu, dengan kesadaran tertentu yang terpusat pada titik tertentu. Tidak ada jalan lain, sehingga Pythagoras harus melewati latihan ini. Setelah selama 40 hari berpuasa, latihan pernapasan, latihan kesadaran, penuh perhatian dan terkonsentrasi, ia diizinkan masuk ke sekolah itu. Diceritakan bahwa Pythagoras berkata, "Engkau tidak mengizinkan Pythagoras masuk. Aku adalah orang yang berbeda sekarang, aku terlahir kembali. Engkau benar dan aku salah, karena pada waktu itu seluruh sudut pandangku adalah intelektual belaka. Melalui proses pemurnian ini, keterpusatan jiwaku telah berubah. Dari intelek telah turun menuju hati. Sekarang aku dapat merasa. Sebelum latihan ini aku hanya dapat memahami melalui intelek, melalui kepala. Sekarang aku dapat merasa. Sekarang sang kebenaran yang hakikat, bukan lagi hanya sekedar konsep bagiku, tapi sebagai sebuah hidup, sebuah kehidupan. Kebenaran yang hakikat ini tidak lagi menjadi sebuah filosofi semata, tetapi sebuah pengalaman langsung, kontak langsung dengan segala sesuatu yang ada ini, an experience existential." Apakah latihan yang harus ia lewati? Teknik kelima ini adalah teknik yang diberikan kepada Pythagoras. Teknik ini diberikan di Mesir, tetapi teknik ini berasal dari India. Teknik kelima adalah pemusatan perhatian di antara kedua alis, biarkan kesadaran di hadapan pikiran. Biarkan wujud tubuh terisi dengan saripati napas hingga ke ujung kepala dan di sana bagai disirami cahaya. Pikiran di sini diartikan sebagai kesadaran yang mengetahui cita dalam bahasa Sanskerta Pali, dan diartikan sebagai pikiran yang meliputi semua gambar yang terlihat, pembicaraan di pikiran, dan segala konsep dan proses berpikir. Teknik inilah yang diberikan kepada Pythagoras. Pythagoras membawa teknik ini ke Yunani. Dan ia menjadi sumber teknik ini di Barat, ia menjadi sumber semua mistikus di Barat. Ia adalah bapak dari semua mistikus di Barat. Teknik ini adalah satu metode yang sangat mendalam. Cobalah untuk mengerti ini, pusatkan perhatian di antara kedua alis. Ilmu psikologi modern, penelitian ilmiah, mengatakan di antara kedua alis ada sebuah kelenjar yang mana adalah bagian paling misterius dari tubuh kita. Kelenjar ini disebut kelenjar pineal, bagi orang Tibet disebut mata ketiga, siva netra, atau mata ketiga siva, mata tantra. Di antara kedua mata ada mata ketiga, tapi belum berfungsi. Mata ketiga itu ada di situ, dan dapat berfungsi setiap saat, tapi secara alamiah tidak berfungsi. Engkau harus melakukan sesuatu agar mata ketiga ini berfungsi. Mata ketiga ini tidak buta, hanya tertutup. Teknik ini adalah teknik untuk membuka mata ketiga, pusatkan perhatian di antara kedua alis. Tutup matamu lalu fokuskan kedua matamu tepat di tengah-tengah di antara kedua alis. Fokus tepat di tengah-tengah. Dengan mata tertutup, seolah-olah engkau melihat dengan kedua mata. Berikan perhatian penuh pada titik ini adalah metode paling sederhana untuk menjadi penuh perhatian. Engkau tidak dapat menjadi penuh perhatian dengan mudah dengan bagian tubuh yang lain.
Kelenjar ini menyerap perhatian seperti segala sesuatu. Jika engkau memperhatikan titik itu, kedua matamu akan terhipnotis oleh mata ketiga. Matamu akan menjadi terpaku tidak bergerak. Jika engkau mencoba penuh perhatian dengan bagian tubuh yang lain itu akan lebih sulit. Mata ketiga ini menyerap pemusatan perhatian, memaksa pemusatan perhatian. Titik tersebut adalah magnet bagi pemusatan perhatian. Sehingga semua metode dari seluruh dunia menggunakannya. Ini adalah cara termudah untuk melatih pemusatan perhatian karena bukan hanya engkau saja yang berusaha tetapi kelenjar tersebut membantumu. Kelenjar itu seperti magnet. Perhatian kesadaranmu dibawa ke titik itu dengan paksa. Lalu menyerapnya, ada dikatakan dalam naskah-naskah kuno Tantra bahwa makanan bagi mata ketiga adalah pemusatan perhatian. Mata ketiga ini lapar, telah lapar dalam banyak kehidupanmu yang terdahulu. Jika engkau memusatkan perhatian di mata ketiga itu, ia akan menjadi hidup. Mata ketiga itu menjadi hidup, karena makanan telah diberikan kepadanya. Begitu engkau mengetahui bahwa pemusatan perhatian adalah makanan bagi mata ketiga, begitu engkau telah merasakan bagaimana perhatianmu ditarik dan terpusat di titik tersebut, ditarik oleh kelenjar itu, pemusatan perhatian bukan lagi hal yang sulit bagimu. Engkau hanya perlu mengetahui titik yang tepat. Oleh karenanya tutup saja matamu, biarkan kedua matamu bergerak menuju ke tengah dan rasakan titik pusat itu. Ketika engkau mulai berada di dekat titik itu, seketika itu matamu akan terpaku dan tidak bergerak. Ketika matamu tidak dapat lagi digerakkan, engkau menyadari bahwa engkau sudah ada pada titik yang tepat. Pemusatan perhatian di antara kedua alis, biarkan kesadaran di hadapan pikiran. Jika ada pemusatan perhatian, untuk pertama kalinya engkau mengalami fenomena yang aneh. Untuk pertama kalinya engkau akan melihat pikiran berjalan di hadapanmu, dan engkau menjadi penyaksi. Ini seperti layar film, berbagai pikiran lalu lalang di depanmu dan engkau penontonnya. Begitu perhatian dan kesadaranmu terpusat di mata ketiga, seketika itu engkau menjadi penonton penyaksi bagi pikiran-pikiranmu. Biasanya engkau bukanlah sebagai penonton penyaksi, engkau teridentifikasi oleh pikiran. Jika ada kemarahan di situ, engkau menjadi kemarahan. Jika pikiran bergerak, engkau bukan penyaksi penonton, engkau menjadi satu dengan pikiran, teridentifikasi, dan engkau akan bergerak bersama pikiran itu. Engkau menjadi pikiran itu sendiri, engkau mengambil wujud pikiran itu. Ketika ada seks di dalam pikiranmu engkau menjadi seks, ketika ada amarah di dalam pikiranmu engkau menjadi amarah, ketika keserakahan ada di dalam pikiranmu engkau menjadi keserakahan. Setiap pikiran yang muncul engkau menjadi teridentifikasi. Engkau tidak memiliki sekat dan jarak dari pikiranmu. Tetapi terfokus di mata ketigamu, tiba-tiba engkau menjadi penyaksi, penonton. Melalui mata ketiga engkau menjadi penyaksi bagi pikiranmu. Melalui mata ketiga engkau dapat melihat pikiran berjalan seperti awan di langit atau seperti orang yang berjalan di jalanan. Engkau duduk dan melalui jendela engkau melihat langit atau melihat orang di jalanan, engkau tidak lagi teridentifikasi. Saat ini engkau menyendiri, seorang penonton dari puncak bukit, dan berbeda. Sekarang jika ada kemarahan engkau dapat melihatnya sebagai sebuah objek. Sekarang engkau dapat merasa bahwa engkau bukanlah kemarahan. Yang engkau rasakan adalah engkau dikelilingi kemarahan, awan kemarahan datang dan mengelilingimu, tapi engkau bukanlah kemarahan. Dan jika engkau bukanlah kemarahan, kemarahan itu menjadi lumpuh tak berguna, kemarahan itu tidak lagi dapat mempengaruhimu, engkau tetap tidak tersentuh. Kemarahan akan datang dan pergi, dan engkau akan tetap terpusat di dalam dirimu.